pimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita memulai dengan pelajaran hari ini, mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Bapa, terima kasih karena Engkau telah menjaga menyertai kami dari tadi hingga saat ini. Kiranya kami akan memulai dengan pembelajaran kami di hari ini. Engkau mau menjaga menyertai agar berawal dan berakhir dengan baik. Tuhan Yesus kami, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, terima kasih untuk Sana yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita masuk kepada materi, Ibu akan cek kehadiran. Susana Afi, hadir Ibu. Angel Serang, hadir Ibu. Miliana Rohi, hadir Ibu. Erna, izin Ibu hadapi. Oke, baik. Baik, adik-adik, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ada Ibu, tentang inflasi Ibu. Oke, ada yang bisa menyebutkan apa itu inflasi? Oke, silakan Meli. Inflasi itu kenaikan harga yang terus menerus. Oke, baik. Jadi yang dikatakan Meli itu betul ya. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam suatu periode tertentu. Baik adik-adik, jadi inflasi sangat berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu kebijakan moneter. Mengapa berkaitan? Karena jika terjadi inflasi dalam suatu negara, maka pemerintah, dalam hal ini Bank Sentral, mengeluarkan suatu kebijakan yang disebut dengan kebijakan moneter. Oke, sebelum Ibu lanjut ke materi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adik-adik bisa memahami apa itu pengertian, tujuan, jenis, dan instrumen kebijakan moneter. Baik, yang pertama, pengertian kebijakan moneter. Ada yang tahu apa itu kebijakan moneter? Saya Ibu. Oke, Sana silakan. Kebijakan moneter itu jumlah keuangan yang beredar di masyarakat Ibu. Oke, baik, yang dibilang Sana itu betul. Jadi, kebijakan moneter adalah suatu kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Yang kedua, tujuan dari kebijakan moneter. Ada 4 tujuan dari kebijakan moneter, yaitu yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan pembayaran. Baik, Ibu akan menjelaskan satu persatu mengenai tujuan dari kebijakan moneter. Pertama, yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Di sini yang dimaksud dengan menjaga stabilitas ekonomi yaitu kebijakan moneter ini mempunyai peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Jadi, ketika kondisi ekonomi negara stabil, terkendali, dan berjalan dengan baik, kebijakan moneter juga harus bisa menjaga agar kondisi tersebut terus berkelanjutan. Stabil berarti arus uang yang beredar di pasar dengan arus barang atau jasa yang ada di masyarakat harus seimbang atau sama. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Artinya, kebijakan ini harus mampu menstabilkan kenaikan dan penurunan harga yang tidak beraturan. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Jadi, dengan adanya kebijakan moneter ini, maka kesempatan kerja itu banyak. Yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan pembayaran. Contohnya, jika terjadi deflasi, maka kebijakan ini digunakan untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran melalui penambahan jumlah ekspor yang terjadi dikarenakan menurunnya suku bunga perbankan. Yang ketiga, jenis-jenis kebijakan moneter. Baik, jenis-jenis kebijakan moneter ada 2, yaitu kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Baik, jadi kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan uang longgar, karena kebijakan ini
dilakukan melalui bank sentral yang mempunyai tujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat ketika negara mengalami resesi atau depresi. Dan yang kedua, kebijakan kontraktif atau disebut juga kebijakan uang tetap, karena melalui kebijakan ini bank sentral mengurangi peredaran jumlah uang ketika negara mengalami inflasi. Yang berikut, instrumen kebijakan moneter. Di sini ada 4 instrumen kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral. Yang pertama, instrumen kebijakan diskonto. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Yang ketiga, kas rasio. Dan yang keempat, kredit selektif. Baik, yang pertama, kebijakan diskonto yaitu kebijakan dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga pada bank umum. Yang kedua, operasi pasar terbuka yaitu kebijakan dengan menjual atau membeli sertifikat Bank Indonesia atau surat berharga di pasar modal. Yang keempat, kas rasio adalah yaitu peraturan bank sentral dalam menaikkan atau menurunkan cadangan kas pada bank umum. Dan yang terakhir, kredit selektif yaitu kebijakan pemberian kredit dengan menerapkan prinsip 5C yaitu karakter, capability, collateral, kapital, dan condition ekonomi. Baik, saya bertanya, Ibu akan menjelaskan mengenai ketika terjadi inflasi dan deflasi, peran kebijakan moneter seperti apa. Baik, Ibu akan menulis di atas. Tolong perhatikan ya, karena sebentar Ibu akan bertanya. Ibu kartu terlupa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu kan kita personalitin terjempatkan. Baik adik-adik, Ibu akan menjelaskan ketika terjadi inflasi dan deflasi, maka bank sentral mengeluarkan kebijakan moneter seperti berikut. Baik. Jadi ketika terjadi inflasi, maka bank sentral mengeluarkan kebijakan moneter diskonto dengan menaikkan suku bunga. Sedangkan jika terjadi deflasi, maka bank sentral mengeluarkan kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga. Baik, yang kedua, jika terjadi inflasi, maka bank sentral juga mengeluarkan kebijakan moneter dengan operasi pasar terbuka dengan menjual sertifikat Bank Indonesia. Sedangkan jika terjadi deflasi, maka bank sentral membeli sertifikat Bank Indonesia. Baik, yang berikut, jika terjadi inflasi maka kebijakan moneter mengeluarkan kas rasio atau dengan meningkatkan cadangan kas. Sedangkan jika terjadi deflasi, maka kebijakan moneter mengeluarkan kas rasio dengan menurunkan cadangan kas. Yang terakhir, jika terjadi inflasi, maka kebijakan moneter mengeluarkan kredit selektif dengan kredit ketat. Sedangkan jika terjadi deflasi, maka kebijakan moneter mengeluarkan kredit selektif dengan kredit longgar. Baik, sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Ibu. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan bertanya kepada adik-adik. Baik adik-adik, jika terjadi inflasi, kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh bank sentral? Diskonto dengan operasi pasar terbuka, kas rasio, dan kredit selektif. Oke, baik. Jadi jika terjadi inflasi, maka kebijakan moneter mengeluarkan kebijakan diskonto dengan meningkatkan suku bunga. Sedangkan
operasi pasar terbuka dengan menjual sertifikat Bank Indonesia dan kas rasio dengan meningkatkan cadangan kas, dan yang terakhir kredit selektif dengan kredit cetak. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu minta adik Erna menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Baik Ibu, menurut saya materi kita hari ini yaitu mengenai kebijakan moneter. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa kebijakan moneter itu merupakan kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, tadi tujuan kebijakan moneter ada 5, yaitu yang pertama menjaga stabilitas ekonomi, yang kedua menjaga stabilitas harga tinggi, yang ketiga meningkatkan kecepatan kerja, yang keempat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan pembayaran, dan yang kelima mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, tadi jenis-jenis kebijakan moneter ada 2, yaitu ekspansif atau monetary expansive policy dan kontraktif atau monetary contractive policy. Dan instrumen kebijakan moneter tadi ada 4, yaitu diskonto, operasi pasar terbuka, cash ratio, dan kredit selektif. Sekian ini. Oke, baik. Terima kasih untuk adik Erna yang sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Ibu minta adik Meli untuk pimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami berada di surga, kami datang dan kembali lagi mengucap syukur kepada-Mu Bapa, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan sampai saat ini ya Bapa. Bapa, kami telah mengakhiri pembelajaran kami. Biarlah apa yang kami pelajari pada siang hari ini boleh berguna bagi masa depan kami. Bapa, inilah doa dan harapan kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, terima kasih untuk adik Meli yang sudah memimpin kita dalam doa. Sampai berjumpa minggu depan. Selamat siang. Selamat siang, Ibu.